Jumpa lagi di Manu Imano Channel. Kali ini aku mau ngasih tutorial gimana caranya biar kamu bisa knee down di tikungan. Jadi konten ini itu hadir bukan karena keinginanku, tapi karena ada teman-teman yang pengen tahu caranya gimana sih, tolong ajarin sih gimana caranya. Dan itu dari salah satunya dari Bang Arif Vlog sama si Tejo Moto Vlog. Screenshotnya ada di sini. Nah, dari situ teman-teman pengen tahu gimana caranya, ya sekarang tak kasih tahu dengan cara ala amatir ya. Jadi kalau misalkan nanti ada salah kata atau penjelasan yang kurang, ya mohon dimaklumi karena ini memang penjelasan amatir yang pernah selama ini aku rasain gimana caranya biar bisa knee down kayak gitu. Nah, sebelumnya itu persiapannya itu ada persiapan terlebih dahulu ya. Jadi ibarat kita mau penetrasi itu ada foreplaynya gitu ya. Seriously, what the fuck are you doing? Nah gitu, salah satunya itu kamu harus memakai ban dengan ukuran yang pas ya. Jadi kalau aku pakai ban soft compound. Nah, kalian juga bisa pakai itu untuk bannya pakai soft compound, ukurannya 90/80 ya, standarnya road race lah, seperti itu. Lalu yang nggak lupa itu juga penggantian dari footstep ya. Jadi footstepnya itu kalau yang bisa, sebenarnya ada sih beberapa temen yang bisa knee down pakai footstep standar. Nah, aku nggak ngerti gimana caranya, tapi kalau aku footstep standarnya aku ganti pakai UB terlebih dahulu. Ini biar nggak nyangkut di aspal ya, seperti itu. Terus ada juga beberapa motor, nggak semua motor ya, itu ada yang harus untuk standar tengah atau sampingnya itu dilepas, itu untuk menghindari agar tidak ada keserotan ketika di tikungan seperti itu. Nah, kalau ini kebetulan ini masih terpasang semua dan kebetulan ini nggak ada kendala ketika melakukan cornering ya, itu. Terus nggak lupa juga itu untuk ukuran angin. Jadi tekanan angin itu juga harus diperhatikan, karena kalau tekanan angin yang terlalu keras itu walaupun bannya soft, dia kemungkinan akan meleset ketika kalian melakukan kemiringan di sudut tertentu seperti itu. Nah, kalau aku biasanya aku pakai tekanan angin yang biasa aku gunakan itu 19, baik depan maupun belakang itu aku pakai ukuran 19. Nah, untuk anginnya apa? Nggak pakai angin nitrogen seperti yang lain ya. Ini hanya angin biasa aja, cuman tekanannya aja yang diatur seperti itu. Nah, kalau misalkan tracknya basah itu malah aku pakainya ke angka 18 baik depan maupun belakang. Nah, itu untuk penjelasan dan persiapan terlebih dahulu. Sekarang kita langsung ke bagian body position ya, itu seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita sudah di posisi di atas motor ya. Caranya gimana? Biasanya kalau di bagian trek lurus, di sini ada perpisahan ya antara yang belakang sama yang depan. Di sini ada perpisahannya, bagian trap naiknya itu di sebelah sini. Nah, itu kalau misalkan di bagian lurus itu posisi pantat itu pas di ini, di tengah sini, di bagian trapnya itu pas di sini. Terus biasanya kalau pas bagian lurus aku biasanya kayak gitu. Jadi kalau pantat ada di bagian trap perpisahan jok, maka yang depan ini sudah pasti akan tersisa ya. Ini akan tersisa. Itu pas lurus gini, dan kakinya juga diperhatikan. Untuk kaki posisi seperti biasa, bagian footstep ada di tengah-tengah kaki seperti biasa ya. Nah, itu ketika mau memasuki tikungan itu posisi pantat yang pertama itu maju ke depan di bagian jok. Jadi ada di ujung jok ya, tapi bukan berarti gini, enggak. Jadi kalau biasanya kan di jok-jok road race itu kan ada jok yang agak naik gitu ya, itu fungsinya kan untuk menahan
badan agar tetap di posisinya, kayak tangki gitu loh ya maksudnya ya. Jadi ada di bagian ujung, cari posisi ternyaman kalian, pokoknya di bagian ujung. Jadi harusnya yang pantat dari sini berpindah ke sebelah sini, dari sini ke sini ya. Lalu posisi pantat itu juga nggak semuanya di jok. Kita ibaratkan kita nekung ke kiri ya, maka bagian pantat yang sebelah kiri itu harus keluar setengah dari jok. Nah tadi yang pantatnya dari sini ya, nah gini. Lalu nggak lupa untuk bagian kaki yang harusnya begini, bagian kaki ini berpindah ke sini. Jadi yang dipakai tumit ya, bukan telapak kaki lagi, yang berpindah ke tumit. Setelah itu arahkan lutut ini ke kiri, tapi jangan ragu-ragu ya. Kalau buka aja, kalau ragu-ragu nanti nggak bisa. Buka aja dan arahkan ini ke bagian bawah. Nah kayak gini. Kayak gini. Kita ulangi lagi ya. Awalnya begini, lalu gini, tumit ya, habis itu buka, nikung. Oke, itu seperti itu penjelasan kalau dari sebelah kiri. Nah jadi kalau nikung ke kiri seperti itu. Nanti yang sebelah kanan ini rekatkan kepada bodi agar buat menahan badan kalian agar nggak jatuh semuanya ke sebelah kiri. Kayak ini tadi tumit aku taruh di bagian sini. Jadi posisi tumit harus rapat ke bagian bodi untuk menahan beban badan kalian. Gitu. Ya fungsinya begitu ya. Kita ulangi lagi. Siapa tahu belum jelas. Awalnya begini ya. Lalu gini. Dan buka. Oke, cukup mengerti kalian? Nah, jadi begitulah untuk penjelasannya. Nah, sekarang apa sih fungsi dari knee down itu? Jadi fungsi knee down itu sebenarnya untuk menyeimbangkan motor, menyeimbangkan kecepatan motor ketika melewati tikungan. Fungsinya seperti itu. Jadi ketika melewati tikungan itu kecepatannya tetap terjaga gitu loh ya, nggak terlalu turun banyak seperti itu. Dan sebenarnya apakah dengan melakukan knee down itu terus kita menjadi paling cepat? Ya enggak juga sih sebenarnya, tergantung cara kita memanipulasi keadaannya. Sebenarnya kayak gitu. Jadi knee down itu hanya fungsinya buat itu aja. Kalau biasanya aku paling enak itu kecepatan ada di gigi 3 di sekitar 70 km per jam ya. Itu paling enak untuk melakukan knee down, karena kalau terlalu pelan kan juga nanti bisa disalip sama yang lain. Seperti itulah. Itu untuk pengalaman pribadi dan apa yang bisa aku sampaikan ini ala-ala amatir ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kurang atau apa segala macam bisa tulis di bagian kolom komentar ya. Semoga tips yang sederhana ini bisa berguna buat teman-teman. Dan jangan lupa kalau mau knee down harus pakai protektor di bagian lutut, karena protektor lutut itu harganya lebih mahal daripada protektor kalian atau motor kalian ya. Jadi sayangilah lutut kalian. Lakukan semampu kalian lah. Lakukan semampu kalian. Jadi kalian harus biasakan terlebih dahulu. Terkadang untuk
awal-awal itu ya terkadang kita masih perawan ya, jadinya lutut itu paha nggak mau membuka sepenuhnya, masih agak gimana gimana gitu ya, nggak bisa buka langsung, ini nggak bisa, agak gimana gimana gitu ya, agak malu-malu kucing gitu ya. Jadi begitulah untuk video kali ini, semoga berguna bagi Bang Ari Vlog dan Tejo Motovlog. Selamat mencoba dan hati-hati di jalan kalau mencoba.